Osa tuh perjaka paling nggak pantas sih menurut gua sih. Iya bener, Iya kan? secara tampang, Iya. opini dan segala macam kayak Zaman aneh lu gendut, zaman sekarang abis nge-gym lu mengurus, tetap keren sih menurut gua. banget. Iya, harusnya nggak perjaka. Harusnya nggak perjaka. Lu nggak merasa itu dosa? Selamat datang di Debatin Gosip, sebuah acara yang akan mendebatkan gosip yang tadi tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Dan ada Oza Rangkuti, tepuk tangan lo. Gokil. Pemilik show Jaksel Apocalypse. Jaksel Apocalypse. Gokil. Pewahyuan Jaksel. Apa yang akan lo wahyukan untuk Jaksel itu bagaimana? Apa Jaksel mewahyukan untuk Indonesia? Atau lu ada bisikan-bisikan dari malaikat gitu? Gak ada, Kan? gak ada. Kenapa Za? Milih judulnya itu Jaksel Za? apakah sebenarnya ini kan udah judul 2 tahun lalu kan sebenarnya nih Bang. Oke. Udah mangkrak juga show-nya. Jadi ini sebenarnya judulnya aja Jaksel Apocalypse. Aslinya mah materi Jaksel sih cuma sedikit sebetulnya. Oh. Lebih banyak ya cerita-cerita lain lah, hal personal lah gitu. Berarti si yang beli tiket dibohongin dong sama lu? Sebenarnya nggak juga. Dia sudah bohongin dong. Ini kan cuma nama aja gitu. Kan ya Dewa 19 juga nggak beneran Dewa main band gitu kan enggak ya, udah namanya aja gitu ibaratnya. Tapi dewa sih mereka sih. Secara skill iya. Iya, secara skill Tapi dewa, kan ya. manusia biasa Iya mereka. betul. Tapi kan lo sudah dianggap sebagai ikonnya Jaksel Iya. dan membuat lo mendapatkan banyak sekali keuntungan material dari situ. Dari Jaksel ya, alhamdulillah lah ya. Itu lo Itu tidak baru lu bahas Jaksel, gimana lu bahas Jakut Nah, gitu ya. udah ada ininya, Kira-kira jagoannya kalau udah habis masing-masing. ya Jaksel habis lu mau pindah ke Jakut gak tuh? Akhirnya jadi Jakut banget gitu. setelah Jaksel mungkin yang lagi rame sih Tangsel ya kalau sekarang. Udah ada profilnya di Udah situ. ada profilnya Udah ada di profilnya situ, itu. iya. Dan lo kan gak gini. Oh iya. Iya. Gue belum dengar opini dia tentang Tangsel nih, Marcel ini. Tentang Tangsel atau tentang Iya, Marcel di Marcel, Tangsel. iya. Tentang Marcel jadi calon wakil Sedikit wali aja, kota. Sedikit aja menurut gue gini kayak kan kita harus lihat nih. Oke lah Marcel komedian nih ya kan. Ya. Terus kayak orang mikir kayak komedian bisa nggak mimpin kan gitu kan. ya. Perasaan orang kanan. Ya. Terus gue riset kayak ada nggak sebelum Marcel nih daerah yang dipimpin komedian gitu. Ternyata ada negara kayak gitu kan. Ya. Ukraina terakhir gitu. Jadi gue bukan nggak setuju Marcel maju tapi kayak ya gue takut Tangsel di nuklir gitu doang sebenarnya kan maksudnya. Ada irisan tuh di situ ya kan takutnya kayak Ketika satu negara dipimpin sama komedian komedian, diserang sama negara lain. Nah, itu doang. Tapi kita akan begitu nggak kalau Marcel terpilih? Kita akan menertawakan atau Kalau Marcel terpilih, kayaknya sih gue tetap akan mendukung ya. Misalkan dia tiba-tiba minta apa, repost story gitu, gue tetap akan melakukan juga ya kan. Ya anggap aja temen lagi ada project baru lagi. bener. Ada IP baru ya? Ada IP baru, ada IP baru. Tapi kan ini proyeknya menyangkut kemaslahatan bangsa. Iya sih. Menurut lo dia nggak bisa? Bisa Memimpin. Bisa kok dia bisa. Bisa. Cuman nggak bisa repost aja masalah nih kita Mirzani kemarin. Udah minta tolong padahal ya? Gue Iya. Sampai Kenapa pilih Apokalips? Apokalips apa sih sebenarnya gue nggak tahu sih. Apokalips kan kayak biasanya tuh zombie apokalips gitu ya kan. Ya apa sih secara ini artinya? iya ini pewartaan, pewahyuan. Iya, jadi berarti kalau zombie apokalips tuh semua orang menjadi zombie nantinya. Nah, tadinya tuh maksud gua semua budaya Indonesia ini bakal menjadi kejaksel-jakselan nanti ya suatu saat nanti. Udah mulai sih. Udah mulai, Dan kan? lu merupakan tonggak utamanya menurut gua. Bahkan di daerah-daerah lain pun udah mulai bercanda-bercanda jaksel gitu kan. Iya. Di provinsi-provinsi lain gitu. Kan udah mulai ada gudeg pakai mozzarella di Jogja gitu kan, itu udah pertanda-pertanda tuh. Dari makanan dulu memang masuk kayak kita biasanya. Emang semua budaya mulai dari makanan sih. Dari Benar, makanan, benar, dari benar. makanan. Udah, lu pernah mewakili menjadi brand ambassador-nya makanan juga ya? Makanan gua Yang makannya pakai tangan, nggak boleh pakai tangan, terus lo kena semprot juga itu ada kan? Oh, itu MC doang itu ya? bukan ambassador. Iya. Itu doornya doang. Doornya kayaknya itu. doang. Kaget ya, Dapat door gitu doang itu, iya. Itu lumayan membantu apa menurunkan? Itu lumayan pada waktu itu sih lumayan takut ya. Takut, ada takutnya loh, Za? Waktu itu lumayan takut. Kenapa? Karena kayak kasusnya waktu itu kan orang pada bilang kayak wah ini pelecehan seksual verbal nih, ini pelecehan seksual. Tunggu, nih. dari mana coba jelasin Dari kronologinya? Twitter. Jadi kronologinya gue nge-MC di opening nasi padang itu, nasi padang itu. Nah, terus gue ada personel JKT yang dimana gue belum tahu dulu kayak JKT ini Segede apa? segede itu ya kan. Heeh. Nah, terus adalah satu jokes gue yang mungkin cukup kurang dan cukup mesum lah di mata penonton gitu. Dan ketika gue panik, gue nengok ke partner gue MC partner MC gue Dustin Tiffany gitu kan.
yang tidak bisa membantu sama Itu sekali. dia. Harapan gue, lu sapuin gue dalam hati gue gitu kayak, tolong dulu. Dia malah kayak, wah, oke selanjutnya nih ada lo. Dilewatin aja tuh. Gua bilang, Seperti menunjukkan Dasin gak setuju sama omongan lu ya. Iya, makanya. Brengsek emang tuh orang. Itu tuh. Nah, terus? Enggak brengsek dianya, lu juga mau Gua partneran juga sama salah. Dustin. Dan gue pikir kan ya udahlah nih live. Nah itu kan live YouTube. Gue pikir Iya. biasanya kalau live mungkin yang nonton gak terlalu gimana banget. Tapi Iya. kan itu channelnya Arif Muhammad tadi waktu itu memang banyak yang nonton gitu. Akhirnya di repost lah di TikTok, di Twitter. Itulah Payakum Buah tuh. Takutnya apa kok? Takutnya Takutnya di Twitter tuh rame dan orang pada bilang kayak pelecehan verbal gitu-gitu terhadap personal JKT gitu. Dan itu kan dulu tuh masih lama. Kalau itu sekarang gue bisa bilang kayak ya daripada gue beneran coli di FX parahan mana gitu kan. Karena kan itu rame juga. Sengaja gue hanya kata-kata nih, gue gak ngerepotin cleaning service. Iya. Iya kan? Iya loh. Itu bercanda aja. Gak bener-bener ada hasrat. Walaupun juga. memang kan kalau mereka tuh nyapuin sambil ngeliat dan anjing ngerasain nih ada sperma kayak gitu ya. Iya, Kalau lu kan office boy-nya. nyapuinnya nyapuin verbal. Iya, Ngapain iya, verbal. Dan dia pas ngelap juga dia belum tentu ikhlas kayak nanti baru ini gue ngelap peju wota gitu kan kasihan juga itu. Kayak wah, gini caranya jadi wota ya. Oke deh. dan wota itu nggak mungkin makan nasi padang pakai tangan dong. Iya. Iya kan? Soalnya kan tangan megang lightstick kan. Dua-duanya soalnya satu pegang ini Iya. dan Iya. oknum wota ya ini ya. Oknum wota ya, bukan semua ya, bukan Oknum wota semua, ya, bukan ini semua. oknum wota. Dari semua masalah yang lo timbulkan, lo Iya. paling takut sama kasus yang mana? Kasus ya. Kasus gue mungkin itu salah satunya sih Payakum Buah itu oke. karena itu gede dan orang diksinya tuh katanya pelecehan verbal padahal Z juga nggak masalah. Gue tuh langsung minta maaf ke dia H plus itu acara langsung di tempat itu dia juga nggak masalah. Dan kalau nggak salah yang nge-hate gue juga ternyata setelah gue kenal dan menyelami Wota juga itu ternyata bukan Wota yang hujat gue emang ya udah SJW. Oh. Twitter ternyata. Oke. Wota-wotanya justru nggak masalah karena memang kan dia melakukan itu di FX. Iya. Enggak sih, nggak masalah Payakum Buah kan? Payakum Buah. Masalah lo ngomong coli di FX? Nah itu kan memang udah ada kasusnya. Ada kasusnya. Dan Z juga bentar lagi graduate jadi nggak terlalu ada masalah. Oh, iya. Udah lulus. Karena dia juga punya keresahan tersendiri terhadap ntar juga dia speak up. Iya, benar. Dan apa yang akan lo tampilkan di Jaksel Apocalypse ini secara goal lo apa kira-kira? Secara goal gue, mungkin gue pengen sharing dan membawakan materi-materi atau cerita hidup gue yang gue nggak bisa bawakan di kayak YouTube kayak gini nih gitu. Karena gue kayak di YouTube dan TikTok kan gue cenderung agak oversharing juga orangnya gitu. Apa-apa gue ceritain gitu kan. Oh, lo merasa gitu ya? Gue merasa oversharing. Nah, Oh, tapi sebenarnya masih ada hal-hal yang ya hanya bisa gue tunjukin di panggung off air doang gitu ibaratnya. Oh jadi tidak semua yang lu keresahan lu di apa sosial media lu bawain di Iya, malah kayaknya jarang gitu. Gue nggak ngomongin ya Instagram Gen Z gitu mah udahlah itu mah materi-materi Biasa TikTok ya? aja gitu. Iya, Ini iya, hal iya. yang lebih mendalam lagi tentang gue dan memang hanya gue ceritain di situ doang gitu. Tadi menarik ya, dia itu kan selalu resah sama Gen Z ya, masalah-masalah Gen Z. Tapi dia sendiri oversharing, ngerasa oversharing. Nah, Itu Gen Z banget ya? Ya itu itu Gen Z Gen Z. banget. Iya. Tapi kan gue kayak kalau di sini gue nggak ngerasa oversharing nih, kecuali ini diuploadnya di close friends account Komtung gitu. Nah itu baru Gen Z. Ini kan di YouTube nih udah terbuka Iya, gitu, iya. jadi ya aman aja. Aman aja. Komtung nggak ada close friend lah Instagram Nggak ada. Komtung ya aman ya. Nggak ada. Nggak ada. Yang Aman, lu terbuka tahu kan. semua. Itu tuh yang bakal gue Kemarin udah pemanasan di Bali lo ya? Udah pertama di Bali. Bareng tuh. sama Adri tuh, Adri openers itu? Bareng sama Adri, tapi tetap gue duluan. Jadi gue stand Oke. up sejam lebih, baru Bang Adri sejam lebih juga. Lu sesuai ekspektasi lu nggak? Kan lu bawain juga materi yang walaupun tidak banyak jakselnya pas. Kalau yang pas apa materi jakselnya sesuai ekspektasi lu tawanya, titik-titik tawanya. Alhamdulillah sih lumayan karena sebenarnya gue bukan membahas Jaksel kayak bro di Jaksel kayak gini loh, gue gak kayak gitu tapi kayak gue hanya pengen ditanyain kayak sebenarnya pasti ada sisi-sisi Jaksel juga nih di kota lu pada ini gitu yang mungkin lu belum sadarin lah ibaratnya gitu. Yang akan menjadi trendsetter ya? Dan Bali udah lumayan, ya mungkin lebih Jaksel dibanding Jaksel itu sendiri sebetulnya. Apa? Bali kan, di Bali kayak mental health masuk kayak kan, yoga, pilates, party juga masuk kan bahkan. Ya Hotman Paris lebih mau clubbing di sana sekarang dibanding di Jaksel. Di sini dia mana mau ke Miss Jackson Hotman Paris. iya. Atlas dia masuk. Bener, tapi ada satu hal yang Jaksel nggak bisa ngalahin Bali. Ada. Pabrik narkoba. Pas. Jaksel belum ada loh.
Belum tahu. Oh ya, sorry. Iya, iya. Sorry Bang. Siapa tahu dilindunginya lebih kuat Iya, Jackson. anjing. Anjing, Nggak tahu ya, nggak dipancing tahu, dikit nggak nggak tahu, bisa, ya nggak nggak tahu, tahu, nggak tahu. nggak Bercanda, tahu. Mik Dani bercanda ya. Nggak tahu. Ya kalaupun misalnya tiba, masa sih? Ya selidiki aja gitu. Iya. Iya. Jangan Tapi jadi lu tahu. dulu, Heeh. Apa? Lo tahu? Nempel-nempel mas sering gitu. Daerah Jaksel. Di tiang listrik. Di minimarket. Ini ada pertanyaan dari kreatif ya. Menurut Oke. gue sih nggak cocok nih sama lo. Oke. Ada yang bilang Kenapa kalau ditanyain? Enggak, karena gue nggak Oke. setuju sama pertanyaannya, tapi gue Oke. bacain. Kalau lo impersonate karakter anak Jaksel, tapi aslinya lo culun. Menurut gue dia nggak culun, tapi Oke. pertanyaan ini bagaimana menurut lo? Nah, culun kan dari sisi mana dulu nih, ya Ya. kan? Apakah culun tentang pergaulan atau soal perempuan atau apa kan culun juga Ya. terbagi beda-beda gitu, ya kan? Lo masih berjaga nggak sih? Gue masih sama Nah, sekarang. itu culun. Tuh gitu sih. Enggak sih, enggak sih. Apa itu culun? Bagus dong. Ya bagus, Bagus, maksudnya. Bagus. Culunnya bagus, itu culun yang bagus. Itu membuat culun di mata-mata Culun, laki-laki iya. inilah. Iya, iya, gitu. iya. Dengan dia perjaka terus membuat dia tidak bisa menjadi BA kondom. Iya, Bener agak kan? susah, agak susah, Hilang agak susah. peluang bisnis. Agak susah. Kenapa harus biar dapat biaya kondom lo? Tapi lo secara perjaka ditolak cewek kan lo perjaka pernah? Ditolak cewek karena gue perjaka mungkin nggak pernah, tapi kayak cewek heran gitu kenapa gue perjaka gitu. Cewek heran. Cewek heran gitu, kayak kenapa gitu, menurut dia kayak kenapa harus lu nggak melakukan aja gitu, dan gue agak susah menjelaskan juga pada waktu itu gitu. Jadi lu jelasin dengan cara apa? Nah biasanya gue selalu jelasin di awal, misalnya gue kenal cewek nih atau gue kenal di bar atau apa, gue selalu jelasin. Tapi ada suatu hari gue lupa jelasin, jadi akhirnya dia heran gitu ibaratnya. Oh. Dia akhirnya dia kebingungan sendiri kan, dan gue juga nggak ada. Ini obrolan yang menurut gua ya di sebuah klub gitu, tiba-tiba lu menjelaskan kenalan sama cewek di awal kan. Kalau gua masih perjaka tuh aneh banget nggak sih? Makanya agak susah bridging-nya, agak susah. Gue tuh. agak nggak percaya sih, sejujur-jujurnya. Tapi setelah kenal gue percaya gitu. Enggak, tapi lu ngobrol mulai dengan cewek misalnya, halo Ngobrol nih. Pasti kan mungkin di menit pertama belum lah, tapi Iya. kayak udah. Kalau bisa setengah jam pertama tuh udah keluar tuh topik tentang gue Seks. perjaka Oke. gitu. Bridgingnya gimana aja? Misalnya kita ke meja DJ kayak Esther the Virgin nah, gitu, terus kayak The Virgin nih, gue juga masih virgin. Lu udah masuk tuh. Itu satu tuh. Itu bridgingnya Emang kasar susah, tuh ya. Emang susah. Enggak si DJ-nya juga muter. Kenapa gua harus muter lagu The Virgin katanya? Emang susah. Tapi itu beneran apa bercanda sih? Yang The Virgin itu bercanda ya. Agak jarang juga kalau muter The Virgin. karena Iya, itu makanya. suatu hal yang amat sangat jarang ya. Jadi gue bingung nyari bridging juga bagaimana menjelaskan kalau gue masih perjaka Iya gitu. sih. Kalau menjelaskan kayak kenalan ngobrol-ngobrol, tapi gua udah punya istri, udah punya pacar. Nah, Oke, itu nggak, sulit. Enggak, itu justru Malah lebih gampang. Iya. Oh Kalau gampang buat tiba-tiba- lu? Enggak, ya, maksudnya bukan gua. Maksudnya kalau itu tuh kayak memang obrolan kayak biasa gitu. Oke. Untuk melangkah lebih Untuk jauh nih, lu masuk, masih iya. mau nggak? Nerima apa enggak nih Dari mana? kondisi kayak Tapi gini? kalau tiba-tiba, tapi gua belum. Gimana coba? Aneh, Lu pernah susah kan? ya gimana coba? Nah, Iya. rata-rata gimana reaksi cewek-cewek Nah, itu? soalnya gue belajar waktu itu ada temen gue, dia kayak ya perjaka squad juga nih sama kayak gue nih. Nah, tapi dia tuh nggak ngebuka itu ke cewek nih, dia nggak cerita gitu. Jadi dia kayak misalnya ke klub, dia ketemu ceweknya tuh nggak tahu dia perjaka sampai, tapi tetap dibawa pulang sama ceweknya tuh pas di hotel, baru tiba-tiba dia, gue belum pernah kayak gini. Nah, cewek jadi kecewa kan kayak, ya gue pikir kesini lu mau begitu, ternyata kagak. Itu temen lu apa lu enggak? Temen gua itu, iya. Kayaknya udah cerita lu kayaknya. Iya. Soalnya gue ada tetangga ya. Tentang apa lu nih? Enggak. Karena dia bilang gini. Apa tetangga lo temen gua? Dia bilang karena dia tahu gue kenal Oza, dia bilang dia pengen banget nyontoin Oza. Oke. Perjaka sampai sebelum nikah. Tapi orangnya jelek nih. Nggak keren maksud gue. Iya. Apa yang lo pertahanin? Kalau dia kan gila lo, dia berharga banget gitu. Lo udah lah, lo lepasnya perjaka lo udah. Iya. Jadi, untuk yang jelek mbak, udah ngapain dipertahanin? Terserah lu, kita aja tuh Jadi biarin. pas tetangganya ngomong ke Bang Nanet kayak, Bang, gue pengen melakukan keperjakaan ya. Bang Nanet jawab kayak, iya aman lu mah. Udah Gak usah susah payah gitu ya, gak usah Nggak emosi payah. enggak. Santai aja lu mah, gak usah banyak pikiran, gak akan keluar juga. Gak akan ada yang Nggak ada yang mau. mau nerima ya. Itu Tapi di sulit, MLI kan ada dua, selain dia Coki. Nah makanya gue ada tandem tuh. Oh iya, Jangan Coki tandem. Anwar ya. Pantes tapi dia itu.
Iya. Osa tuh perjaka paling nggak pantas sih menurut gua sih. Iya bener. Iya kan? Secara tampang, Iya. opini dan segala macam. kayak Zaman aneh banget. lu gendut, zaman sekarang abis nge-gym lu mengurus, tetap keren sih menurut gua. Iya. Harusnya nggak perjaga. Harusnya nggak perjaka. Lu nggak merasa itu dosa? Sesat ajaran lu. Kebalik dong. Kalau udah nggak perjaga baru dosa. Iya. Terus kayak nanti setelah nggak perjaka, lo akan mempertahankan ini sampai pernikahan. Karena udah tanggung juga kalau sekarang umur gue udah segini ya kan, ngapain cuman misalnya setahun 2 tahun doang. Bagaimana kalau setelah menikah, cara lo bermain itu mengecewakan istri lo? Nah itu juga ketakutan banyak. Karena lo nggak pernah latihan. Iya, banyak orang bilang gitu juga, kayak takutnya ntar istri lu nggak puas segala macam gitu kan. Makanya gue dari sekarang sih udah mulai WhatsAppan sama Ma Erot sebenarnya. Takutnya Kan udah meninggal juga. Oh, anaknya. Tapi emang dia nggak turun-temurun kayak Haji Naim gitu Ma Erot. Turun-temurun. Iya pasti ada Iya, kan. ada. Iya. Tapi makin ke bawah makin menurun juga kemampuan kan. Lama-lama gimana? Segini. Kok kecil ya? Saya cucunya. Gue balik dikit ya ke Oke. masalah keperjakaan lo. Gue penasaran banget soalnya. Iya. Lu Lu bang kayaknya nggak terima ya kalau ada cowok nggak perjaga. Iya, karena gue iri sebenarnya gitu. Kok bisa bertahanin gitu loh beneran. Emang lu kapan Jebolnya jebolnya? SMA. SMA. Dan waktu masih MOS kelas 1 kalau nggak salah itu ya. Itu kan sih SMP bang kalau kayak gitu. Masih SMP masih pakai celana biru itu. SMP itu. Iya. Bener, makanya gue iri banget. Godaan terberat apa yang lo hindarin Godaan untuk melepaskan itu? Nah, gue sih bisa bilang mungkin mudah-mudahan semua godaan gue bisa Lewatin. tahan ya, bisa Oke. tahan kayak ya temen ngajak pijit segala macem atau kayak ya cewek segala macem gue masih bisa tahan lah godaan keperjakaan lah. Gitu ya kan. Tapi kalau menurut gue sih kalau pijit itu tidak melepas sih. Oh, tidak melepas kopi. Enggak maksud gue tidak jadi bagian kalau lo hilang perjaka karena pijit nggak keren menurut gue. Oh iya Harus sama pacarnya. pacar kan. Enggak kan pijitnya maksudnya cuman ini doang kan maksudnya? Kalau itu masih aman dong. Saya bukan perjaga, masih disebut perjaga ya. Masih disebut perjaka. Sabu Iya. apaan sih? Ditumbuk. Ditumbuk. Heeh. Oh, itu kan masih perjaga ya? Apa tadi Masih. godaan terberat lo, Sa? Kalau Godaan- boleh ceritain ininya. Yang sampai akhirnya lu yang Anjing gitu. Kok gue susah idealis ini gitu. susah nih gitu ya. Ya paling ya, kayak ya cewek depan mata lah ya pasti ya. Buka baju. Mungkin belum buka baju tapi ya ada lah cerita-cerita yang lagi-lagi nanti ada nih di show ini. Tapi gue pernah mengalami satu kejadian yang kayak kayaknya hanya di malam itu gue kayak anjing apa lepas aja. Tapi akhirnya ya nanti lah endingnya ada di Ceweknya akan nonton nggak? ceweknya kayaknya enggak deh. Ceweknya Aduh, kayak sayang nggak banget ya. Karena gue share di Telegram. Cewek juga udah nggak kontak lagi juga waktu itu. Karena nyesel ya lu. Enggak juga, Kang. Enggak, maksudnya udah lost aja lah. Los aja ya. Sayang. Tapi banyak cewek-cewek yang jauh akhirnya putus sama lu tuh karena elunya masih perjaga, ada nggak? Kayaknya ya karena mereka selalu gue buka di depan, jadi ya mereka udah tahu gitu ibaratnya. Mungkin nggak cerita ya sebenarnya. Tapi alternatifnya itu ya. Enggak. Sorry nih gue bahas lagi. Pertama kali kenapa kepikiran gue akan pertahankan perjakaan gue selain agama ya? Iya, selain agama. Sampai pernikahan tuh apa gitu? Karena gue gak terima. Mungkin memang spesifik agama ya, karena di kecil gue tuh sering diajarin tentang, jadi guru ngaji gue sering banget ngomongin tentang, jadi gue sama abang gue duduk terus kayak jangan berzina tuh sering banget, dan dia jarang ngobrol kayak jangan judi atau jangan mabuk tuh dia nggak pernah ngomong itu bang, selalu kayak jangan berzina azabnya ini dosa itu, dan gue sama abang gue denger aja ya kan. Abang lu juga melakukan yang sama dengan lu? Nah, abang gue tuh itu pakai headset mulu. Jadi, makanya dia sekarang berzina gitu maksudnya. Ya kita bagi-bagi tugas lah. Iya benar. Bagi dosa. Jangan terlalu bersih juga. Enggak, sebenarnya kan Sama. itu ada 2 part. Jadi ngomongin itu tuh khusus buat Oja. Nah ke kakak lu ngomongin jangan berjudi, jangan berjudi. Iya, Oh iya. Zina boleh. Emang dia nggak pernah judi sih, nggak Iya, pernah. kan? Iya, Rata. Lu juga suka dibanding-bandingin sama abang lu. Emang lu ada insecure-nya gitu? Apa tuh Gua orang pas- yang benci sama lu aja ngomong gitu? Pas kecil, tapi kan kalau dibanding-bandingin mah pasti semua yang anak kedua tuh udah terbiasa dibanding-bandingin sebenarnya kan. Dari Oke. kecil kita harus dibanding. Makanya gue sebenarnya pengen kalau bisa gue pengen bikin podcast kayak gue Alrumi Kaesang. Nah gue pengen tuh kita bikin tentang Anak kedua semua. kedua semua. Iya. Apa nih keresahannya segala macem. Yang pasti podcastnya aman, ngomong apa aja. Iya, karena kan sama-sama ada abang nih yang bikin kan. Sebelum ke yang ini ya pertanyaannya ini kan ini Marja ada hubungannya kan sekarang lagi rame masalah
video anaknya David Oh Mamet iya itu. iya. Yang disebar. Iya, lu punya opini apa tuh tentang Jadi ini kan dia pacaran terus habis itu putus, sakit hati. Iya. Terus akhirnya disebar kan dia. Videonya. Videonya. Tapi kan bikin videonya waktu itu udah dengan konsensual ceweknya juga gitu kan ibaratnya. Iya, karena kalau misalnya nolak pasti ada ini ya, masih Iya, pergerakan. Dan dia masih untung, maksudnya bukan masih untung ya, si cowoknya salah nih. Tapi kan cowoknya hanya menyebarkan videonya kan. Kalau cowoknya lebih jahat lagi kan, dia edit dulu di-capkan dipasang lagu Naif gitu. Nah itu lebih jahat tuh. Kayak Mas Firdan mah udah ngeledek mas gue. Gue kan gak boleh nempungin Osa ya, jadi lu aja deh. Anjing nih Osa. Ya. Oh, janganlah, maksudnya janganlah. Gak sampai kayak gitu. Iya. Wah itu kalau misalnya dia sampai masang backsound itu hukumannya double itu. Double, ada royalti juga. soalnya kan. Royalti yang berat sih. Royalti. Bukan mungkin nyinggung. Iya. Udah royalti. Yang mana juga Ahmad Dhani. Tetap dia ya. Tetep Jadi dia. lagu itu nggak akan beredar lagi, pasti ditarik itu. Anjing, Karena koma. pas oh. Anjing si Tapi Osa. itu dia tuh. Maksudnya ya Tapi buat- si Audrey ini korban lah ya. iya jadi buat cewek-cewek jangan mau direkam. Iya. Iya. Walaupun ada juga beberapa kan yang cowok-cowok lebih jahat lagi kadang diem-diem direkam itu lebih parah lagi tuh ya kan kayak pakai angle-angle diumpetin Iya, gitu iya, buat blackmail gitu. Iya sih, apa pakai laptop, terus laptopnya tuh layarnya Hitam, hitam, padahal nyala ininya, Iya, camnya iya. gitu. Taruh teddy cam gitu, teddy bear sama ada kameranya Iya, gitu kan. itu mah udah kriminal lah itu Kriminal, kayak kriminal. gitu. Tapi udah ketangkep juga kan. Cowoknya ganteng ya? Cowoknya ganteng. Ganteng banget anjing. Maksudnya gantengan anjingnya si Plogi, gantengan si Plogi. Anjingnya si Sain. Lu ada pertanyaan apa tuh? Kenapa cowok-cowok apa? Ya, enggak ya istri gua nanya ke gua aja. Kenapa ya cowok-cowok yang KDRT, yang selingkuh, terus yang ya ininya si Audrey gitu yang kalau udah putus sakit hati gitu semuanya jelek-jelek ya. Menurut lu? Oke. Mungkin antara jelek atau kayaknya kalau dia gampang biasanya otaknya yang rada Jelek. kurang. Kayak misal kemarin ya gue bahas dikit yang kasus Armor ini dikit nih Bang ya kan. Iya. Dia kan cenderung lumayan ganteng lah menurut gue. Maksudnya nggak yang jelek, nggak yang dekil gitu. Bagi bini gue itu jelek sih. Bagi gue itu jelek. Oke, nah, tapi maksudnya masih bersih dan Ya, dia juga dia mungkin nggak yang mungkin kalau kita nggak tahu dia KDRT masih bisa kelihatan ke orang ganteng gitu. Iya, kan. iya, Tapi benar. otaknya yang rada-rada tolol juga nih orang mungkin. Karena kan dia udah viral nih. Terus dia mau ngumpet kan. Terus dia mikir kayak, aduh gue ngumpet di mana nih. Terus dia milih hotel Monopoly di Kemang gitu. Itu mah bukan ngumpet ya. Lu hanya 10 meter dari Bajawa gitu. Kenapa lu? Lu kan Bogor, apa kayak sawangan-sawangan yang terpelosok hotel bintang 1 gitu. Kenapa hotel Monopoly dan dia masih include breakfast lagi. Gue bilang, gue nggak salah. Kok masih pengen makan selai strawberry, lu udah bulan begini kan. Lu harusnya fokus di kabur gitu kata gue. Kalau lu breakfast kan lu turun ke bawah. Iya makanya. Monopoli tuh rame banget gitu orang-orangnya. Selalu ada Tetap mau Orang gaya habis dia clubbing, kali iya. ketangkepnya nanti. itu tuh makanya orang KDRT sekalinya ganteng, Tolol problem gitu ya. solvingnya agak kurang Iya, gitu. iya. Goblok. Itu tuh. Kalau yang ini si Audrey menurut lu ganteng apa enggak? Si Audrey cowoknya Cowoknya. ya termasuk ganteng lah ya, maksudnya kayaknya pasti orang-orang yang Kok lu Coba kayaknya lihat lu doang yang foto ngomong cowoknya. ganteng. coba lihat deh, gue belum lihat telak sih cowoknya. Nah, Nah, oh ditutup. Itu tuh memang Oh, itu dia. ya. Wah anjing. Maksud gue, Kita lihat ya, walaupun bentuknya gitu, kaosnya all is pretty lihat dong. ya apa ya tipikal apa ya kayak mungkin salah angle aja kali. Salah ini. angle, Iya, benar. angle-nya kameranya terlalu bawah, jadi kelihatannya Ah. ini banget. Berarti kalaupun memang dia jelek, berarti dia pinter. iya Iya. Nyari ceweknya. Ya nyari ceweknya pinter. jago dia berarti. Jago banget. Tapi yang penting, pesan yang paling penting adalah buat cewek-cewek jangan mau divideoin. Jangan mau divideoin. Iya, kalau lagi begitu. Ya kalau bisa tetap menjaga gitu, maksudnya kayak Oza gitu. Enggak Ketemu semua cewek enggak ada yang kayak Oza menurut gua. Ya. Ya gue Menurut gua ya. Menurut gua punya anak nih. cewek soalnya. Kayaknya makanya gua ngomongin sekarang. Oke. Kayaknya Oza Perjaka itu spesial banget. Oke. Ya kan? Kalau cewek terus perawan bukannya kemunduran ya enggak?
Iya nggak sih? Kemajuan dong. Bagus dong itu. Bagus itu, bagus. Kemunduran sih. Bagus. Emang cewek modern tuh harus begitu? Enggak aja. Enggak ya? Nggak tahu. Kan harus belajar untuk mempertahankan prinsip. Iya. Oh, prinsip apaan? Ya, Mempertahankan Tapi ini lu lah. apa? membongkar berapa banyak cewek? Jebol, Rin. Hah? Jangan ngomong prinsip lu. Berapa yang jebol di tangan lu tuh? Nah, Kan itu sebelum gua menemukan jalan yang benar. Iya. Enggak, tapi bener ya. sebelum tahu ada prinsipnya ya. Enggak Lu nggak pernah. Nggak pernah First menjebol. time, Nggak pernah Oke. menjebol kan gua mah. Selalu yang ya udah gitu. Oh, jadi pas lu pengen menjebol kayak bentar ya lu panggil temen lu dulu. Jebolnya seenggaknya bukan lu itu. Iya. Tadi kan temen aku yang Ada tim rekinya jelas. itu jahat banget anjing. Ya, si perawan. Bro, udah dah, sikat anti pemerkosaan namanya. Sekarang kita masuk ke video nih. Oke. Video ya. Lu tahu cewek-cewek yang ikutan tren my makeup rutin? Ini yang mereka pengen denger. Oke, terus apa lagi? Kenapa baru ngasih tahu sekarang sih? Kita selama ini penasaran dengan rahasia keglowingan lu. Dan thank you juga udah nge-share selfie lu segede layar itu. Karena udah saatnya satu dunia ini melihat kecantikan lu dalam bentuk full screen. Dan thank you juga udah nge-share value lu sebagai wanita melalui memamerkan alat-alat makeup lu itu. RA Kartini pasti bangga sama lu. Ngomong-ngomong, lu mau gue ambil minuman gak? Kayaknya lu haus pujian deh. Bagus banget ya. Lu sebenci itu ya sama orang-orang kayak gitu. sebenarnya. Dan itu video cuma 25 detik tapi Nyakitin ya? traumanya masih sampai sekarang masih ada sebenarnya. Traumanya masih ada. Kenapa? Itu. Karena mungkin tuh head comment yang salah satu yang paling banyak ya, dan gue juga nggak menyangka gitu ternyata sesakral itu nih soal make up rutin ini. Yang gendut-gendut tuh di situ ya? Yang gendut-gendut enggak, itu gue nggak ada body shaming, gue cuma bilang Enggak, maksudnya Enggak, komen ngatain lu dulu. gendut oh itu iya dia di kan? situ Iya, teroris iya. hitam dan lain-lain. Membuat lu jadi pingin berolahraga kan? Benar, Gara-gara itu. yang bikin gue daftar gym ya salah satunya head comment di video ini. Serius? Iya. Iya. Ternyata ngaruh juga komen bagi lu ya? Iya, Lumayan, bagus, dia hebat. lumayan. Membuat semua jadi positif buat dia. Tapi buat orang hancur kan. Yang suka makeup, bener juga omongan Ozan. Tapi lu sebelumnya nggak akan maksudnya nggak nyangka gitu bakal maksudnya nggak kepikiran? Nggak nyangka karena itu kan tren Instagram kan. Iya. Sebelumnya tren Instagram lainnya udah gue ceng-cengin kayak tentang gym lah, tentang motor, semua udah gue ceng-cengin tuh. Nah ternyata pas tentang make up malah kayak parah banget gitu ibaratnya, ya kan? Iya. Itu yang bikin gue rada kayak kenapa ya soal make up ini orang kok peduli banget gitu. Tapi haus pujian itu memang kayaknya fakta ya, bener ya? Iya kan makeup buat dipuji. Iya, buat dipuji lah. Terus salahnya di mana? Bahkan yang gue bahas kan bukan make upnya, tapi kayak lu nge-share make up lu ke Insta Story. Sebenarnya itunya doang, Iya, satu betul. story itu doang. Tapi orang kemana-mana gitu head comment-nya. Iya, ya kan? semua cewek mungkin melakukannya. Pada waktu Jadi itu tersinggung. iya. Sampai sekarang Paling melakukannya. komen yang paling lu akhirnya trauma apa? Kata-kata apa? Yang trauma itu salah satunya ya si Teletubbies hitam yang akhirnya gue taruh di flyer show dan ya sisanya yang bersangkut pautan dengan kayak kesuburan ya kayak apalagi gue perjaka tuh dengan komen kayak cocok kayak gini semoga harus mandul nih gitu. Itu kan rada-rada personal karena kayak gue pun belum tahu gitu ya. Jadi kayak itu seremnya dapat jadi gue seremnya dapat bener, gitu. bener. ya Kena kan? banget ya. Kena banget gitu ya kan. Berarti mau kalau mau cengin Ozama, madu dulu. Iya. Daun Makanya pasti. jangan sampai lah. Jangan sampai lah. Tapi kalau misalnya tersinggungnya adalah cewek-cewek yang make upan terus ngupload foto, ya Bu Iriana kan melakukannya juga. Dan dia nggak tersinggung. Dia nggak tersinggung, Nggak tersinggung, santai dia. Kan dia bisa tersinggung, cuma lewat pas pampres. Karena nggak harus dia untuk langsung komen. Iya. Aneh banget lu, Net. Ini ada komen-komen yang ngeritik elu nih karena konten-konten Di lo video nih. tersebut. Iya, ini dia nih. Salah satunya dari @pl. Oke. Oza emang nyari pasar cowok jelek bau yang insecure lihat cewek-cewek cakep di medsos living their best life padahal mah di lubuk hati demen sama mereka. Tipe-tipe wahai perempuan turunkan standarmu. Nah sebenarnya kan ini panjang ya. Sebenarnya kan bisa disingkat. Misalnya Oza emang nyari pasar cowok jelek bau yang insecure lihat cewek-cewek cakep di medsos living their best life padahal mah di lubuk hati demen sama mereka. Sebenarnya dia tinggal komen kayak Oza emang nyari pasar wota gitu. Udah. Waduh, Selesai itu. Mas, gue masih ada syuting soalnya kan abis ini kan. Iya, nggak apa-apa. Diwakilin aja, Zak. Yang kedua, Dwi Putri. Abang ini
memang musuh Gen Z dan lain-lainnya. Iya. Oh, komen lu nggak berbobot. Nah, sebenarnya kan di video ini gue udah nggak ada gue ngomong Gen Z gitu, udah nggak ada tuh. Iya, Gue iya. cuma bahas orang makeup aja. Dan kayaknya semua temen gue yang melakukan makeup ini juga nggak semuanya Gen Z pas makeup rutin ini. Emang orang ya udah stereotipnya aja semua yang gue katain pasti Gen Z, nggak juga gitu. Tapi kenapa ya orang harus tersinggung menurut lu kenapa ya? Pas makeup rutin. Heeh. Karena mereka ngerasanya gini, pembelaannya kayak, Bang kita tuh bikin ini tuh buat sharing tentang makeup kita, bukan karena haus pujian gitu-gitu katanya. Apa balasan lu? Ya kalau emang pengen sharing kan, ya udah, lu bikin grup WhatsApp makeup ya atau apa kan? Kenapa harus masuk ke algoritma gua nih, ibaratnya kayak gitu kan? Nggak Tapi ganggu gue mata bisa orang. bantah juga tuh. Nggak, pasti tetap lu pengen haus pujian. Coba lu bikin konten kayak gitu, nggak ada yang like. Pasti lu berubah Iya, konten lu. Pasti iya. akan balik lagi ke TikTok. Dan Tap-tap layarnya kakak. Iya. Tap layarnya. Bang Jono, Bang Jono. Dan orang akhirnya juga bilang kayak, Bang lu sendiri tuh juga jangan salah, cowok tuh juga ini kok perlu kok make upan gitu. Akhirnya kan gue mikir dan akhirnya gue coba, apakah cowok emang butuh skincare gitu loh make up. Akhirnya gue belilah Broman Official gitu. Sponsor di show. Broman Official. Pas nah, itu ya jangan lupa tuh. Emang cocok jadi brand ambassador dia memang. Cocok. Ini kita sebelum masuk ke penutup nih, gue pengen nanya pertemanan lo dengan Sastra, Oke. dengan Apos. Nomaden. Iya tuh. Nomaden. Oh tuh Nomaden adalah Nomaden tuh podcast kita bertiga di YouTube-nya. Oke. Podcast aja. Oke itu tuh menurut gue sih menarik karena menurut gue Apos sama lu tuh nggak nyambung. Kalau Apos lu sama sama gua Sastra sih nggak nyambung nyambung. sih menurut Nyambung gue. dalam artian apa nggak nyambung? Kan gue kenal Apos juga udah lama ya, kenal Sastra lama, kenal si Oso juga lama gitu. Terus cara pemikirannya sih menurut gue nggak nyambung ya. Menurut gue nih, tapi ternyata mereka nyambung. Kok bisa nyambung sih? Apos mungkin karena gue kan juga kenal sebenarnya sama Apos duluan dibanding Sastra tuh. Oke. Yang pertama kali nodong gue open mic tuh Apos dulu di stand up Indo Jakpus, ya kan gue belum kenal. Dia kayak nyamperin gue, Bang lu mau naik gak? Itu tuh pertama tuh memang Apos. Jadi pas zaman gue di komunitas belum banyak teman, belum kenal orang ya, gue biasanya sama Apos dulu sendiri main ke tempat gue gitu-gitu sempat ada masanya. Makanya pas kayak gue sadar kayak lah nih udah sahabat gue lah Apos gitu. Nah, suatu hari pas Apos nikah, kayak gue duduk kan sebagai tamu nih. Terus gue ngeliat kan, oke nih keluarganya Desi segala macam. Terus kayak bangku samping Desi itu kosong. Terus kayak si penghulu MC-nya kan ngomong dong, oke kita mau manggil saksi untuk keluarga Apos, datanglah kayak abangnya Desi apa siapa kan. Udah kita saksi dari keluarga Desi gitu, kok belum ada yang maju nih. Tau-tau Apos manggil gue kayak, Cing, saksi boleh Cing? Gue bilang, wah ini kayak terlalu sahabat Bos. Masa kabar saksi hamin 4 detiknya begini anjing. Lu ditodong beneran. Akhirnya gue saksi kan. Gue saksinya nikahan Apos Desi. Aduh anjing berat banget. Makanya gue anjing gue deg-degan aja di saking gak masuk akalnya sampai Sastra posting itu dikira bikin web series sama netizen. Karena kayak anjing mah bercanda nih masa Oso jadi saksi anjing gitu. Iya saksi perjaka anjing. Iya itu nggak boleh saksi perjalanan tuh. Makanya. Nggak boleh loh. Enggak di serius apa enggak sih? Nggak tahu gue ini. Boleh. Nebak aja. Boleh. Gue pikir ada hukum agama Boleh aja. saksi. Berat lu, ntar di akhirat lu. Ntar gue ini dulu dah, gue pelajari dulu tentang saksi dan lain-lain. Makanya apa sudah jadi agak kurang fokus, dan kayak aman aja tuh. Udah santai aja. Jadi agak begitu-begitu dia. Iya kenapa sih? Justru yang nikahnya nih aman lu cinta nih. Harusnya saksinya aman lu Pos, tenang aja lu. Santai aja. Emang kok saksi di Islam tuh ngomongnya apa sih? Kayaknya sah doang kan? Enggak, cuman ngelihat aja. Ngelihat terus sah. Gitu Iya, doang. udah gitu doang. Gue deg-degan sih lo. Gue maksudnya bukan deg kayak gue starting aja kayak anjing gimana nih gerak badan gue segala macam. Kayak dan apakah harus Gimana saksi? dan kayak ngomong sah tuh harus apa kayak sah atau harus kayak agak sah gitu atau kayak sah. Ya itu kan beda takut tuh persepsi mereka kan. Terus Kan? sahnya itu ada y-nya enggak? Ada Iya, atau syah. ada syah atau sah atau syah. Nah kalau sahnya Jaksel bagaimana? Kalau menurut lo? Sah Jaksel kayak sah ya guys. Thank you. Kajak-kajak orang ya. Thank you. Itu tuh momen yang gue agak kaget dan kayak itu gue kayak anjir nih emang ya Apos orang deket lah sampai gue Betul. bisa jadi saksinya. Betul. Gitu. Tapi jadi ini nggak jadi pemicu lu untuk akhirnya kayaknya gue harus nikah deh. Gitu. Nah gue mikir kayak kalau misalkan Apos nikah gue jadi saksi, berarti saat nikah Apos harus jadi OB minimal. Maksud gue kayak minimal groomsman gitu, groomsman lah. Iya. Dia harus seragam lah intinya gitu. si Enggak, Apos. harusnya lu nanti lu plan juga kan lu didadakan lu dipanggil. Oh Cing, iya, maaf, Cing. berarti dia juga dadakan juga fair kan kayak Fair, tiba-tiba kasih mic pos.
MCI gitu kan. Tapi kalau Oza sebagai wakil Jaksel nikah tuh ke barat-baratan juga nggak sih? Kayak nikahnya Kristen gitu nggak ya? Pasti kayak gini barat-baratan jadi Kristen. Kristen, ya. Pastinya nikah ke barat-baratan jadi Kristen. Omong aja nikah Kristen kalau gitu Jaksel. Barat-baratan. Gimana? Itu kan konten-konten lo selalu bikin emosi orang. Iya. Itu goals lo apa sih? Goals gue sebenarnya kayak semua TikToker hanya pengen bertahan di FYP aja sebenarnya Bang. Dan Oh, kebetulan oke. kita pakai cara kita Provokatif ya? masing-masing gitu. Iya, iya, Dan iya, mungkin penonton gue juga pada waktu itu dan mungkin sekarang juga sukanya yang begitu. Dan gue ngelihat kayak waktu itu belum ada yang ngambil nih. Misalnya berarti kayak Makeup Routine semua ngelakuin tapi belum ada yang ngecengin ya. Gue coba menjadi si orang itulah ya berarti gitu. Tapi kalau misalnya lu kayak tadi ya, orang yang make up gitu, itu lu kesel beneran atau lu hanya memposisikan acting menjadi orang yang kesal? Iya, gue sebenarnya setengah-setengah acting lah. Gue nggak kesel banget sama Makeup Routine kayak anjir kenapa sih lu pada bikin ini? Sebenarnya nggak juga buat apa juga kan. iya. Tapi menurut gue kocak aja kalau ada video tentang orang yang resah tentang itu Iya, gitu. iya, Ya kan kan nggak ada peraturan juga di TikTok kayak kalau mau marah harus asli ya kan nggak ada aturan itu kan. Jadi ya udah Tiba-tiba ininya videonya kok Iya, iya. hilang konten. Kalau malah harus asli. Iya, kamu acting kayaknya gitu kan nggak harus. Jadi gue mikirnya ya udah aja gitu. Gue tuh penasaran sama hatersnya Oza. Seandainya ada yang mau ngatain Oza langsung, kita syutingin di sini ya nggak sih? Nah, boleh Lo komen nih, tuh, dateng nih. Ayo nih kalau ada Nih, misalkan. datang. Ya, Siapa? kalau berani Siapa ya, deh? Kita kasih mau ngatain duit. jelek, mau ngatain apa, Ah. datang ke debatin gosip atau email aja ke kita. Ya, ya. Lo komen kayak lo apa, lo berani datang sini. Kita kontenin, lo ngomong ke Oza, lo ngomongin apa yang lo tulis ke Iya. Oza. Kita, Langsung. kita kasih transport. Iya. Ya, transport dong, duit ngasih. Oh duit. Walaupun bentuknya transport. Iya kan bahasa aja. Intinya nih ada ruang di debatin gosip untuk kalau ada haters yang mau secara live. Mau. Iya, ya, beda, jangan beda. ngomong dari jauh Lu siap ya? doang. Lu Siap lah, ayo lah. Oke, gue Pernah pengen juga tahu tuh. seberani apa gitu ya. Gak usah kan? tinju-tinju gitu lah. Ah, kita ngomongin verbal. Verbal aja, Iya, verbal. udahlah. Oke ya. Gitu. Oke, Sa, apa harap ini terakhir ya? Ya oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Enggak, udah cukup. Terakhir. Apa yang lo harapkan dari penonton show-nya lu? Jaksel Apocalypse itu? yang gue harapkan. Iya. Sebenarnya gue hanya ingin menunjukkan bahwa kayak gue banyak bercandaan atau materi atau pengalaman dan opini yang jauh dari hal-hal yang di TikTok gitu. Gue hanya pengen maksudnya kayak gue yang di TikTok tuh belum gue yang asli lah gitu. Di show ini lah lo akan ngelihat ternyata Yang gue asli. tuh kayak begini ya bercandaannya dan perjalanan hidupnya kayak gimana tuh di sini baru gue akan menunjukkannya gitu. Iya, ini juga mungkin jadi penasaran buat orang-orang yang marah-marah. Coba lihat, lu nonton show-nya Oza. Iya. Iya. Mungkin ada perubahan di situ. Iya. Lo boleh marah kalau beli tiket. Jangan gratisan di TikTok Iya, marah ya kan? benar. Udah gratisan lu protes. Kalau beli tiket protes, gue dengerin banget tuh. Nah, iya. Iya. Nggak usah, Oza nggak usah di-spill satu jokes. Jangan dong. dong. Apa sih lu anjing? Berkurang dong durasi dong brengsek. Langsung nih kreatif. Ini ada kucing lagi. Durasi Kucing orang mau udah komplain nih. tahu. Beli tiket ntar pada komplain. Ya, jokesnya udah keluar. Iya, makanya ini nggak ada yang pernah ada di YouTube jokesnya nih udah nih. Eksklusif hanya di show Original. Original. Lu punya pacar akhirnya kan? Akhirnya. Setelah berapa tahun? Apa ini yang pertama apa? Ini setelah berapa tahun gak pacaran? Setelah udah lama banget tuh terakhir zaman kuliah bang, zaman 2000 berapa itu? 13-14 lah. Teman lama atau teman baru ini? Temen baru. Oh, temen dia udah baru. tahu dong lu perjaka berarti ya? Dia udah tahu. Dia pasti udah tahu dong, udah di mana-mana. Dan ngomong. dia Dia kayak pengen tahu reaksinya. pas awal gue masih bingung kan gimana cara bridgingnya nih. Akhirnya gue ajak di confess aja gitu. Akhirnya gue stand up tuh. Jadi denger kita bercanda. Apa komentar dia? Akhirnya nanti dia ikutan di Kopes juga. Sebenarnya gue udah nggak mau. Anjing lu mas. Ngomong di situ. Gue nggak Tapi emang harus ada di confess dulu Iya, baru di jujur. confess, Iya. Hari-hari gak pernah jujur. Antara pasangan kalau kayak gitu ya. Kenapa pacar gue lagi Kopes? Wah anjing mau ngomong apa nih? Jujur dia. Oke, Sa, makasih banyak ya. Thank you, Maranat. Sukses Ya, buat Mika. show-nya. Thank you, Pokoknya Sa. beli Jaksel Apocalypse hanya di Majelis Lucu Indonesia.com. Thank you, Sa. Thank you ya. Ditunggu yang komen. Iya, Oza. iya. Datang ya.